Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang e-commerce, digital marketing, dan marketing campaign. Ini adalah perkenalan ya. Jadi sebetulnya dengan tadi aja kalian udah bisa lihat gitu. Ternyata banyak ya skill yang dibutuhkan dalam digital marketing. Nah, tapinya kalau kita ngomongin kalau digital marketing today, kita juga perlu memahami gitu ya, apa sih sebenarnya perubahan yang terjadi gitu ya. Kita udah sampai di titik hari ini itu karena kita sudah ada yang namanya internet dan e-commerce. Saya pernah berada di zaman, karena saya udah tua nih ya, kalau kalian masih muda-muda banget, umur saya udah hampir 49 ya. Jadi you can imagine gitu ya, how old I am gitu ya. Dengan kalian mungkin kalian umur berapa sih? Kayaknya kalian paling umurnya 20 ya. Jadi kalian tuh udah sama saya tuh bedanya udah gapnya udah hampir 30 tahun. Oke. Okay? So, saya pernah berada di zaman belum ada internet. Ya, di situ handphone juga sangat limited. Jadi saya ngerasain banget gitu ya, gimana rasanya berada di dalam dunia yang kayaknya banyak yang nggak tahu, ya banyak yang nggak tahu. Kemudian, tapi saat itu saya nggak merasa ada kebutuhan itu ya, karena belum ada juga. Jadi ya itulah ya, kalau kita belum ada, kita nggak ngerasa terlalu butuh juga. Ya. Nah, yang menciptakan internet dari Sir Tim Berners-Lee ya, ada menciptakan World Wide Web, kemudian ada digital media, ada teknologi, dan sekarang kalian bisa lihat ya, kalian duduk sama teman-teman aja, kalian masih ngecek handphone, ya. Kalian lagi yang paling ngeri itu ya, yang sebenarnya nggak boleh tuh, kalian lagi nyetir, tetap ngelihat handphone, ya itu sebenarnya nggak boleh ya. Kenapa? Karena seriously kecelakaan itu sangat-sangat berbahaya ya, sangat-sangat memungkinkan ada kecelakaan. Karena visually kita itu sebenarnya sebagai manusia agak susah untuk melihat multiple places gitu ya, apalagi suruh ngetik ya. Jadi saran saya sih janganlah ya, soalnya saya udah sering lihat juga kecelakaan dari situ. Kemudian kita nanti akan kenal ya, nanti ini rada belakang, saya udah atur ulang, kita akan sebetulnya perlu untuk punya kemampuan untuk mengelola digital marketing interaction, karena kita nggak bisa lepas dari adanya interaksi yang diakibatkan oleh dunia penuh teknologi dan internet. Kalau kita flashback ya, sebetulnya perusahaan-perusahaan yang sekarang hari ini ada itu ada yang masih tetap ada gitu ya. Jadi gila banget gitu, hebat banget ya. Nah, jadi kalau kalian lihat tabel ini bukan untuk dihafalkan, don't worry ya. Dan juga untuk ujian saya, biasanya ujian saya itu open book, kalian bisa bisa lihat materi-materi ya, jadi it's okay, bukan sesuatu yang harus dihafalkan, tapi kan harus memahami dan juga harus mengetahui apa sih yang kalian butuh tahu. Nah, kalau kalian lihat di sini dari tahun 94, gitu ya, tahun 94 kalian mungkin belum lahir gitu ya, perkiraan saya. Jadi tahun 94 itu ada Amazon ya, dan Amazon, Yahoo, eBay nih still exist today gitu ya. Still exist today. Malah saya di sini di Amerika, saya kerjanya kalau belanja saya hampir selalu gitu ya, belanjanya itu dari Amazon ya. Kenapa? Amazon is like the biggest online store in the world gitu ya. Everything is there, dan Amazon itu juga marketplace sekarang ya, bukan cuma perusahaan Amazon yang jual, tapi juga Amazon local market, local seller, local business boleh juga jualan di situ. Ya, jadi sama lah sistemnya kayak kita kalau di Indonesia kita ngomongin Shopee, ngomongin apa ya, selain Shopee, Tokopedia ya, mungkin yang gede-gede sih itu ya, walaupun masih banyak juga yang lain seperti Blibli, lalu kalau bisnis to bisnis mungkin Ralali gitu ya, dan masih banyak lagi. Oke, nah kalian lihat perjalanannya di sini di tahun 94 dan terus gitu ya. Mungkin kalian ada kenal beberapa yang pasti kenal lah, seperti Google ya. Google kan masih ada sampai sekarang. Kemudian Alibaba itu hebat sekali ya, sampai sekarang juga. Business to business is a very large market, online market, untuk menghubungkan bisa dibilang dalam tanda kutip China vendor gitu ya dengan the world gitu ya. Oke, kemudian MySpace rasanya udah nggak
terlalu in sekarang, tapi kita lihat, nah ini LinkedIn ya, LinkedIn itu dari 2003 dan LinkedIn ini benar-benar bisnis to bisnis ya. Jadi kayak sekarang nih saya dalam kerjaan saya paling sering pakai LinkedIn, walaupun saya nggak terlalu, sekarang saya udah jauh lebih paham sih, LinkedIn keren banget sebetulnya. Ya, kalau kalian nanti saya akan update bahan saya yang menyangkut LinkedIn, jadi saya akan bagikan pengetahuan terbaru yang saya miliki dan tentunya gini loh. Saya mau berpesan juga, kalian tuh nggak boleh malas. Ya, kalian nggak boleh malas. Karena saya, kalau mau jujur, saya itu periode lama ya. Mungkin kalau buat kalian, saya udah termasuk fosil gitu ya, karena saya udah tua banget gitu. Ya. Kalian ini nih yang masih muda-muda, kalian harus lebih jago ya. Kalau saya jadi dosen, saya nggak lebih jago dari kalian bisa lebih jago dari saya, gitu ya. Jadi it's fine. Dan kalau misalnya saya ada yang salah, kalian silahkan gitu ya, kasih tahu, Bu, ini sekarang udah kayak gini, sok aja gitu ya, nggak apa-apa, buat saya sih senang-senang aja. Ya it's fine, saya nggak akan tersinggung atau nggak akan ngorting nilai kalian, don't worry ya. Saya malah senang kalau kalian bisa kasih pengetahuan lebih banyak kepada teman-teman. Nah, yang masih survive banget, tentunya di sini YouTube, ya, Facebook katanya gosipnya rada meredup, tapi kalau saya sih ngerasa Facebook masih sangat strong, gitu ya. Kalau kalian lihat penggunanya tetap masih the best, gitu ya, masih banyak, paling banyak. Terus Airbnb, ya, ini juga keren banget, sampai sekarang ini masih ada. Nah, kalau Uber di Indonesia udah out, tapi di sini di Amerika Uber masih ada, ya. Jadi saya sendiri kemarin baru pakai Uber. Aduh, lumayan stres juga, mahal ya, tapi ya sudahlah, memang butuh. Snapchat ya juga masih survive. Oke, ini sorry, ini ada yang ngulang. Kita lihat di sini. Di sini cuma sampai 2017 ya, karena kebetulan buku yang saya pakai si Chadwick itu cuma sampai 2017. Nah, tapi sekarang kita lihat siapa aja sih digital disruptor dari 2017 sampai sekarang. Banyak sekali ya. Kalau kita ngomong Indonesia, kalian tahu sendirilah siapa aja. Ya, di Indonesia aja udah begitu banyak perubahannya dan luar biasa. Rasanya sekarang kalau kalian, saya yakinlah angkatan kalian gitu ya, angkatan 2021 nih, kalau misalnya mungkin belanja udah males lah ke toko gitu ya. Kalau ke toko itu tujuannya buat socialize ya, kalian jalan-jalan sama teman-teman supaya punya sosialisasi, punya ada hangout time, dan bahkan sekarang salah satu hal juga yang saya kerasa banget ya, kalau di sini kerja itu sebetulnya orang-orang udah sangat-sangat prefer work from home, ya, work from home. Kerja di office itu katanya it's actually only socializing, gitu ya, which is very interesting. Oke ya, nah kita intip sedikit ya, kalau di tahun yang terbaru ini ada siapa aja ya. Oke, digital disruptor mungkin ini gini loh, nggak semua kalian kenal ya, tapi kalian bisa lihat ya, begitu banyak ya. Mungkin yang kalian kenal seperti Canva ya, Canva itu hebat sekali ya. Nah, Canva itu revolutionizing the graphic design industry. Ya, menurut saya begitu ya. Jadi saya kasihan juga nih sama graphic designer, gitu ya. Karena Canva itu sebenarnya take over sebagian dari kerjaan mereka, oke? Terus ada blockchain ya, blockchain ini sekarang cryptocurrency dan banyak hal ya. Jadi di sini kalau kalian ada yang sangat passionate tentang cryptocurrency, walaupun crypto Bitcoin lagi nggak begitu bagus harganya, tapi ini kan katanya bear market ya. Nah ini saya nggak tahu sebagaimana banyak pengetahuan kalian, tapi kebetulan kalau saya sendiri punya CryptoMine, kemudian saya ada mining kripto, kemudian juga kebetulan suami saya juga yang aktif gitu ya, yang ngerjain itu. Kalau saya mah rada buta sih, saya tahu terima uangnya aja gitu ya. Jadi tapi saya jadi sedikit banyak mengetahui bahwa ternyata luar biasa yang namanya bear market itu sekarang lagi down banget ya. Tapi it's actually a good time untuk main kalau kalian nggak butuh duitnya terlalu mendesak, kumpulin sekarang, nanti ramalannya kan biasanya every 4 years gitu, nanti naik lagi gitu ya. Jadi nanti kalian lihat ya, saya sebenarnya nggak bisa banyak terlalu bahas, ini jadi menyimpang. Oke, kita lihat lagi ke bawah, yang mana yang mungkin kalian kenal. Kayaknya kalau di Indonesia banyak yang nggak terlalu kenal.
Sebenarnya kalau di sini saya sendiri yang saya suka pakai juga nggak semua saya kenal di sini. Ya, oke, it's fine. Tapi yang penting saya pengen kalian tahu bahwa actually these are the newcomers di tahun 2022. Oke, tapi yang dari 2017 ke 2022 yang mana udah 5 tahun banyak sekali yang baru dan kalian akan ngerasain sendiri lah gitu ya. Saya di sini aja kalau bertransaksi dan sebagainya itu udah banyak banget kayaknya ya, sampai kayaknya bingung juga mau pakai yang mana gitu ya. Tapi it's actually exciting ya, it's very exciting, dan saya ngebayangin bahkan 2 tahun dari sekarang pun I believe gitu ya, udah lebih banyak lagi gitu yang perubahan yang terjadi. Oke, kemudian ini masuk ke definisi ya. Definisi saya ambil dari 2 tempat ya. Di sini ada dari Ellis Chadwick ya. Digital marketing adalah penerapan media, data, dan teknologi digital yang terintegrasi dengan komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran. Ya. Nah, jadi sebetulnya di sini ada satu hal, ya memang kalau ngomongin bisnis, ada yang bisnisnya itu fully online, ada yang bisnisnya itu sebetulnya tetap punya store, tetap punya physical unit, tapi ngerjain digital marketing, ya itu bisa banget. Kemudian di sini dari Investopedia, ya digital marketing definisinya penggunaan digital channel, ya jadi saluran digital untuk memasarkan produk dan jasa untuk mencapai konsumen. Oke. Nah, supaya kita bisa berhasil ya dalam melakukan digital marketing, sebenarnya kita harus mulai dari strategi ya. Jadi kita itu seperti yang saya sudah bilang, nggak bisa kalian itu asal cuman ngepost, cuman masang, cuman nyediain komponen. You have to have like the big picture, ya. What is your big picture? Kalau kalian mengerjain digital marketing, what is your big picture? What is your main goal? Gitu ya. Kemudian kalian juga nggak bisa kalau kalian punya produk yang kalian tuh sebenarnya nggak siap. Ya. Jadi saya kasih contoh nih, misalnya kalian pengen jadi, sekarang kan sistemnya ada reseller gitu ya, dropship gitu ya. Kalau kalian nggak ada modal, dropship itu bisa gede banget juga ya. Jadi kalau kalian nggak percaya, saya punya teman-teman yang memang ngerjain dropship dan itu bisa gede banget ya, bisa sampai ratusan juta dropship sebulan. Kalian misalnya untungnya 5% aja, anggap aja 400 juta gitu ya dalam sebulan. 400 juta kali 5%, kalian udah 20 juta. Lebih gede daripada kalian gaji lulusan dari sistem informasi Maranatha, sebagus-bagusnya mungkin 7 juta gitu ya kalian untuk first job ya. Tapi makanya saya bilang ya, sebetulnya I actually encourage kalau kalian punya keberanian atau nggak apa-apa sih, kalian nggak harus jadi entrepreneur dulu, tapi kalian mulai dari punya internship, belajar dulu, terus nanti bisa, tapi semuanya harus terencana. Ya, nah kalau kalian pengen ngerjain digital marketing, kalian tuh harus tahu positioning produk kalian tuh seperti apa, ya. Jadi saya harus tetap bahas marketingnya sedikit. Kalian pengen produk yang kalian jualan ini apa, ya. Jadi kalau kalian pengen jualan chinos gitu ya, misalnya celana chinos, gitu ya. Ini buat siapa sih? Buat mahasiswa, buat kantoran, buat justru orang tua, gitu ya, yang tentunya desainnya beda, warnanya beda, ya banyak hal lah ya. Oke. Kemudian target marketing strategi, evaluasi dan pemilihan segmen pelanggan yang sesuai dengan dan pengembangan penawaran yang sesuai, harganya yang cocok untuk pasar yang kalian mau targetin tuh seperti apa. Kemudian kalian kira-kira mau fokus di wanita doang atau kalian mau broad gitu ya. Tentunya ada plus minus lah gitu ya, apapun yang kalian pilih. Oke. Nah, kemudian untuk digital marketing strategi, kalian juga harus bisa menyediakan namanya OVP atau Online Value Proposition. Nah, maksudnya apa? Ini adalah manfaat layanan online yang memperkuat proposisi inti dan membedakan penawaran offline, organisasi, dan pesaing. Nah, jadi kalau kalian nyediain online, harusnya kalian kalau ngomongin digital marketing, it's not only information. Kamu harus give something more, gitu ya.
Makanya nanti sebenarnya ini nggak akan langsung dibahas sekarang, nanti mungkin minggu-minggu berikut kita bahas tentang conversion, engagement, banyak istilah-istilah itu yang kita harus kenal ya, karena kalian harus ngerjain mulai dari situ. Oke, nah biasanya untuk digital marketing itu ada tujuan, ya ada tujuan. Apa saja ya? Ini saya kasih beberapa goal ya. Ada kita singkat 5S nih ya dari buku pegangan kita. Nah, yang pertama sell grow sales. Nah, berarti kalian akan mencapai channel 10% yang dipengaruhi secara online dicapai melalui distribusi yang lebih luas kepada pelanggan. Anda nggak langsung melayani secara offline atau mungkin melalui rangkaian produk yang lebih luas daripada di dalam toko atau harga lebih rendah dibandingkan dengan saluran lain. Nah, berarti gini, kalian intinya adalah punya toko offline, punya fasilitas fisik, si digital marketing untuk grow your market, gitu ya intinya. Oke, yang kedua serve at value. Berarti kalian memberikan pelayanan, tambahkan nilai. Nah, jadi kalian akan memberikan pelanggan kalian manfaat tambahan secara online atau menginformasikan pengembangan produk melalui dialog atau umpan balik online. Nah, jadi kayak di sini nih, saya ada toko, di sini ada toko yang saya bisa kunjungi, misalnya Walmart. Nah, Walmart dia ada toko fisiknya yang paling utama, dan saya sendiri sih selalu hampir selalu ke toko fisik. Tapi kalau saya mau nanya-nanya produk tertentu atau saya mau cari info, saya bisa lihat di websitenya atau melalui apps gitu ya. Dan dari situ nanti mereka akan kirim saya secara berkala email marketing, kemudian kadang-kadang ada promotion pop-up gitu ya, pop-up promotion, macam-macam lah. Pokoknya saya udah sebetulnya luar biasa deh promotion yang masuk ke dalam inbox saya, ke dalam teks, ke dalam banyak hal lah, Instagram, Facebook, kemudian website yang saya kunjungin semuanya gitu ya, banyak banget dari berbagai sudut. Oke, kemudian yang ketiga, speak, get closer to customer. Nah, kalau yang ini lebih ke at your relationship, gitu ya. Jadi membuat dialog dua arah melalui interaksi web seperti forum dan survei, selalu dan juga melakukan riset pasar online melalui survei funnel dan secara informal mantau percakapan untuk mempelajarinya. Ya, nah jadi kalau yang ini tipenya berarti kalian menambah channel untuk berkomunikasi, gitu ya. Intinya gitu. Jadi customer boleh chat langsung mungkin, boleh nanya-nanya, boleh minta bantuan gitu ya. Jadi saya ada contoh apa ya? Oh ini. Jadi saya kan berlangganan itu hosting ya, berlangganan hosting. Saya langganan hosting saya pernah dengan Exabyte, saya juga pernah dengan sekarang saya dengan Niaga Hoster gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau di sini saya pakai HostGator, dan kalau misalnya saya butuh apa-apa, saya bisa chat dengan customer service, ya. Kemudian saya bisa tanyakan juga, misalnya rekomendasi atau apa boleh, gitu ya. Saya udah suka pakai sih, karena saya kadang-kadang saya kan juga orangnya malas kalau suruh telepon, jadi saya lebih suka chat aja. Oke, kemudian di sini ada save cost. Nah, save cost itu berarti komunikasi email online, transaksi penjualan, layanan mengurangi biaya staff, cetak, ongkos kirim, penghematan juga bertambah melalui layanan mandiri web, di mana pelanggan menjawab pertanyaan melalui konten online. Nah, kalau yang tipenya save cost, berarti kalian punya tujuan untuk ngurangin jumlah customer, gitu ya. Dan mengurangi jumlah staff, bukan customer, mengurangi jumlah staff. Dan ini adalah satu hal yang sangat nyata. Ya, sangat nyata. Jadi kalian gini, misalnya nih, anggap aja kalian buka bisnis catering, gitu ya, buka bisnis catering. Kebayang nggak sih kalau misalnya kalian punya kedai cateringnya, gitu ya, di mana orang bisa makan di situ, atau bungkus, atau bahkan nggak terima orang makan, tapi kalian ada terima pesanan terus bungkus gitu ya, kalian pasti harus punya sejumlah karyawan yang ngeladenin. Gitu ya. Yang ngeladenin itu berkomunikasi dengan customer, di kasir, kemudian mungkin nyiapin makanannya. Nah, tapi kalau misalnya kalian fully online gitu ya, kemudian kalian misalnya malah pakai prepay gitu ya. Walaupun hati-hati ya, jangan sampai kalian overload sehingga disaster gitu ya. Saya kemarin sempat ada contoh catering yang disaster tuh ya, gara-gara
peningkatan aktivitas digital marketing, tapi nggak dibarengi dengan kemampuan di regular bisnisnya ya. Dan itu jadi caci maki ya, kan netizen jahat banget nih, netizen Indonesia apalagi gitu ya. Oke, dan di sini tapi kalian bisa mencapai penghematan, mengurangi staff yang berhadapan langsung, jadi nanti mungkin staffnya lebih ke di production aja gitu ya, contohnya itu. Itu kalau tujuannya save cost. Yang terakhir, sizzle, extend the brand online. Sizzle itu berarti kayak apa? Memanaskan lah gitu ya, menggoreng gitu sizzle sebenarnya, bikin ngegodok lah gitu ya, apa ya? Ya mungkin membuat kita jadi lebih viral gitu lah ya. Nah jadi kalau ini berarti kalian bisa mencapai dengan menyediakan proposisi baru, memperkenalkan kepada masyarakat secara online, lalu juga bisa membangun komunitas. Oke ya. Jadi di sini saya yang saya tadi nggak cerita sama kalian, kalau kalian mungkin kalian bisa dengan mudah lah cari saya di Instagram gitu ya, walaupun saya nggak aktif banget juga di Facebook gitu ya. Saya punya hobi ya, saya senang banget running ya, saya senang banget running. Kalau kalian di sini ada yang merokok gitu ya, menurut saya running itu kayak rokoknya saya gitu ya. Jadi saya sedikit addicted gitu ya dengan running. Dan saya benar-benar enjoy. For me, it's just very enjoyable gitu ya. Dan kalau buat saya gitu ya, kalau saya bisa run bersama community, kemudian ini tuh kayaknya asik banget. Nah, jadi kalau misalnya nih, saya ada toko yang saya suka pergi nih, nama tokonya di sini Fleet Feet gitu ya. Fleet Feet dia ada komunitas running ya. Komunitas runningnya juga menarik ya. Jadi setiap Kamis jam 7 malam lari dari toko bir gitu ya, nggak tahu nanti maksudnya seudahnya mungkin minum bir bersama ya. Saya sendiri belum benar-benar ikutan karena saya agak capek ya kalau habis kerja, nggak kepengen ini. Saya biasanya kalau lari pagi-pagi. Oke, gitu ya. Jadi ini ada 5 goals yang bisa kita jadikan dasar untuk memulai apa yang ingin kita lakukan dengan digital marketing. Oke, 3 hal yang bisa dicapai dengan digital marketing adalah ekspansi pasar, ya, kemudian pindah merek, brand switching, bikin orang jadi pengen pindah merek, gitu ya. Kemudian memperdalam relationship, ya. Oke, dan ini sebetulnya tercermin juga dari sini, ya. Walaupun apa yang ada di 3 ini mungkin bisa jadi komponen di beberapa tempat. Oke, nah saya mau angkat tentang multi channel, ya, multi channel atau omni channel. Coba kalian renungkan nih masing-masing. Kalau misalnya kalian, ini saya nanya ya, boleh, jadi kalian boleh taruh di chat, ya. Kalau misalnya kalian mau beli makanan, kalian biasanya ngapain dulu nih? Misalnya sejujurnya gitu ya, kalian ngapain dulu nih? Misalnya chat dulu sama temen, atau kalian search Google, atau apa coba? Kalian biasanya kalau mau beli makanan gitu ya, beli makan siang, coba kalian ngapain? Boleh ya, ditaruh di chat. Atau mau ngomong juga boleh sih. Yuk, masa sih nggak ada yang jawab nih? Buka Shopee Food, oke. Nanya makanan ke teman, nyari promo, lihat IG, cek promo. Rekomendasi TikTok, oh ini menarik ya si Owen ya. Oke. Alright, cek dompet teman, waduh itu asik banget ya. Saya juga senang kalau ditraktir. Nah, oke, sekarang kalian udah tahu nih. Oke, aku pengen makan, ya aku pengen makan di restoran gitu ya. Nah, habis kalian makan di restoran, kalian ngapain nih next? Habis itu, kemungkinan besar kalian ngapain nih? Buka Google Map kali ya? Benar nggak sih? Ada yang buka Google Map nggak sih? Kan udah, aku mau cari sini, gitu kan? Oke, kalau misalnya beli di GoFood sih oke lah ya, pasti itu next gitu ya, GoFood atau GrabFood. Tapi kalian, kalau saya nih ya, kalau saya mau ke restoran, apalagi restorannya belum pernah pergi, saya pengen nyoba, wah tuh anak rantau ya, Velinda ya. Jadi saya akan Google Map, lihat dulu, nggak tahu jalan, ya lihat rating, oke ya. Nah testimoni ya. Nah jadi kalian sebenarnya ya, apa yang kalian kerjakan ini ya, itu sebenarnya benar-benar omni channel ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, lihat nih,
kerumitan si omnichannel ini ya. Sebelum kita belanja ya, kalau tadi saya kasih contoh makanan, kalau baju mungkin kalian beda lagi gitu ya. Sebenarnya kita itu ngapain? Kita akan lihat dulu, oh ada brosur, terus habis lihat brosur dibuka dulu brosurnya, terus lihat video review ya. Kayak saya nih, kalau saya mau beli sepatu lari ya, saya review dulu karena sepatu lari nggak ada yang murah ya. Maksudnya sepatu lari yang beneran sepatu lari ya, karena saya nggak bisa pakai sepatu lari sembarangan, cedera terus nih. Ya ini sekarang juga lagi cedera nih. Oke ya, terus nanti saya lihat ada mungkin saya nggak sengaja lihat advertising di YouTube, kemudian saya pergi ke toko coba-coba dulu, tapi belinya tetap online, ya benar nggak sih kalian ada yang kayak gitu? Jadi saya ke toko, saya coba-coba dulu, lihat-lihat dulu, tapi belinya tetap online karena online lebih murah, ya. Oke, kemudian baca review nih tadi ya ada juga yang komentar, terus kalian cari like. Terus lihat Facebook page-nya atau Instagram-nya, dicek dulu, siapa tahu ada promo gitu ya. Tadi kan ada yang ngecek promo ya. Oke. Terus kalian nanti kalau udah beres juga ada yang ngepost review, terus banding-bandingin, cek di Tokopedia, di Shopee, di websitenya yang mana yang lebih murah gitu kan ya. It's actually your advantage ya. Jadi banyak banget nih gila yang dikerjain ya. Sampai kalian tuh beli. Ya itu nggak pernah sekali kalian lihat langsung beli, benar nggak sih ya? Itulah kehebatan keberadaan internet. Makanya digital marketing itu kalau bahasa Sunda ripuh ya, kalau bahasa Indonesia bahasa gaul ribet gitu ya. Karena kalian tuh nggak bisa dengan sederhana memikirkan bahwa your Instagram post will make sales immediately, itu nggak ada gitu ya, karena pasti akan ngecek dulu, ngecek testimoni, segala macam. Nah, kenapa? Karena sebenarnya setiap dari customer kita ya, kalau dulu itu cuman discover, explore, buy, engage, itu udah nggak cukup lagi, begitu banyak ya. Oke, nah kita sekarang lihat ya. Nah, ini ada satu gambaran ya, customer journey seorang customer itu udah nggak lagi seperti yang ini. Cuman dari rumah nyetir ke toko, lihat produk, beli, pulang, udah, gitu ya? Nggak ada, nggak bisa ya. Sekarang ya. Kalau di sini ada si Semi, ini umur 34 katanya, dia itu senang coklat, katanya nih, Oke, terus nanti dia akan nggak sengaja lihat, ada, saya lihat iklan di jalan, kayak saya nih, saya kemarin lihat, apa tuh, gitu ya, jadi kepengen ya, padahal iklan Burger King gitu ya kalau nggak salah, saya kebayangin, aduh saya pengennya nyobain Burger King itu gitu ya. Terus nanti tapi saya nggak langsung beli kan, nanti saya akan cek dulu, bener nggak sih ini enak gitu ya. Terus nanti ngecek sosmednya, terus saya akan saya kenalin dulu produknya, familiarize, terus nanti saya evaluasi, cek dulu ada testimoni enggak gitu ya. Terus nanti saya saya buka apps gitu ya. Lalu nanti saya baru lihat lagi gitu ya. Lihat lagi ada digital sign enggak. Terus nanti di sini tahu-tahu saya nerima email gitu ya. Udah gitu lanjut lagi ke sini ada experience, ada advocate. Nanti kalau kalian udah beli nih, sampai udah beli, nanti mungkin kalian bisa jadi penyebar berita gitu ya. Tapi sinting banget gitu ya, kayak hari ini juga saya sebenarnya pergi ke toko grocery, namanya di sini Publix. Terus saya lihat kue, padahal kuenya murah, buy one get one gitu ya. Tapi terus saya gini, ntar dulu, ini enak nggak sih kuenya? Terus saya ngecek dulu ke Google, Google kue ini enak nggak? Terus aku lihat, terus kok reviewnya nggak bagus sih, nggak jadi beli lah saya, gitu ya. Jadi lucu banget gitu ya, perilaku kita itu udah error banget gitu, nggak kayak dulu kalau lihat dan buy gitu ya, nggak bisa lagi. Kalian pernah nggak sih, misalnya gini, kalian pengen beli sesuatu, terus tahu-tahu sobat kalian bilang, ih itu mah nggak jelek gitu ya, nggak jadi beli kan langsung gitu, dijamin lah gitu ya. Jadi that's how interesting the digital market, our life can be, ya. Dan kalian, kenapa sih kalian dibombardir begitu banyak ya? Kayak saya nih, saya kemarin baru-baru ini saya sebenarnya akhirnya karena saya tuh sangat setia sama brand Hoka ya untuk sepatu, karena saya nggak kuat pakai sepatu lain, sakit. Nah jadi
begitu saya masuk ke websitenya Hoka, nempel lah ini semua. Nanti kalian akan belajar yang namanya tagging ya, tagging. Jadi kalau misalnya kita visit satu website, itu ada kayak stiker nempel di badan kita lah gitu, digital stiker. Jadi dia ngikutin kita gitu kemana-mana gitu ya. Dan saya begitu habis dari itu mau visit yang manapun, saya lihatnya iklan itu terus ya. Terus nanti tahu-tahu ada automated email ke saya segala macam, gila banget lah pokoknya. Ya, jadi saya karena kenapa? Katanya sih gosipnya orang baru benar-benar jadi beli itu kalau udah 30 kali lebih katanya ngelihat iklan. Maybe true, maybe not, it depends ya. Menurut saya stage-nya. Oke, baik. Nah, saya mau perkenalkan di sini yang namanya race ya, karena untuk digital world gitu ya, kita itu sebenarnya harus mengikuti siklus ini. Dan di sini siklus ini singkatan dari apa? Reach, act, convert, engage. Ini secara garis besarnya, walaupun dalam teori-teori itu kadang-kadang suka kita breakdown lagi dan sebagainya. Nah, kita perhatikan di sini, apaan sih yang disebut reach adalah membangun awareness. Sadar dulu ada nih produk ini. Gitu ya. Jadi sadar dulu ada produk ini. Gitu intinya sih. Ya. Nah, jadi kalian akan, kalau misalnya kalian mau reach, nanti KPI-nya, Key Performance Indicator, kalau kalian nggak tahu KPI, singkatan apa ya, Key Performance Indicator-nya, ya, alias indikator kinerja utamanya adalah jumlah visitor unik, fans, audience share, revenue, goal value, mungkin kalian udah cukup familiar lah dalam bahasa-bahasa ini. Atau kalau kalian buka sosmed, adalah beberapa. Nggak semua sih ada di situ. Ya. Nanti kita lihat ada di berbagai tempat. Kemudian dari reach masuk ke act. Kalau act itu berarti kita mulai melibatkan engage audience dengan brand atau website atau online presence lainnya. Di sini berarti KPI-nya bounce rate. Bounce rate itu berapa lama orang diem ngeliatin, ngebaca kita. Kalau kalian Instagram ya, kalian buka Instagram, kalian scroll itu kalau kalian scrollnya cepat, itu kalian bisa dibilang kalian tuh dianggapnya kayak ngelewatin gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian itu cuma impression kalau kalian cuma lihat gitu. Tapi kalau misalnya kalian berhenti gitu ya, berhenti terus lihat, nah di situ itu akan terhitung berapa lama kalian berhenti di situ. Dan itu berarti kemungkinan besar postingnya mungkin menarik ya. Oke, jadi bounce rate itu biasanya masuk ke website terus langsung pergi lagi ke tempat lain gitu ya. Dan ini akan kelihatan gitu ya bounce rate-nya berapa detik atau segalanya kalau kalian harapannya lebih lama ya orang ada di situs kita. Page per visit, lead conversion, nanti kita akan banyak bahas ini pada saat kita masuk ke Google Analytics ya. Oke. Kemudian di sini ada convert berarti di sini ada membuat konversi. Jadi konversi itu biasanya pembelian terjadi atau download sesuatu terjadi gitu ya. Nah, itu convert. Dan di sini KPI-nya conversion rate, sales, revenue, dan margin. Dan lalu di sini ada engage. Engage itu berarti melibatkan customer supaya mereka mau memberitakan lagi jadi ambasador kita. Ya. Nah, di sini KPI-nya active hurdle rates, fan engagement, repeat conversion. Nah, race ini bisa digambarkan dalam peta seperti ini ya. Jadi kalau ini kita ngomongin product life cycle gitu ya, siklus hidup dari sebuah produk kita mulai dari reach ya. Dan ini media-media yang bisa dipakai karena kita sekarang omnichannel ya. Dan juga di sini saya akan perkenalkan nanti yang disebut paid media, own media, earned media, experience ya. Oke. Nah, di sini mulai dari sini kita lihat ada TV, radio, print, walaupun nggak semua dipakai ya. Mahal soalnya sekarang makin mahal TV, radio juga mahal banget saya rasanya ya. Oke, kemudian display, search PPC, SEO, content marketing. Nah, pas masuk ad kita ada sosmed, landing page, homepage, product page, remarketing, CRO ya, customer relationship ya. Kemudian merchandising, marketing automation, terus kita masuk ke convert, personalization, remarketing, multi-channel market selling, kemudian di sini masuk ke engage, kita ada customer onboarding, personalized loyalty program, personalization. Ini maksudnya kalau udah beli nih, ya kan convert tuh biasanya beli.
dan seterusnya. Nah, di sini kalau kalian lihat gambar yang di bawah ini, biasanya reach itu untuk mengembangkan minat untuk pengen beli. Kemudian pembelian pertama, convert, repeat customer, kemudian engage loyal customer. Nah, di sini termasuk kadang-kadang mungkin sudah first purchase dia ragu-ragu, nanti kalau misalnya mungkin nggak puas sama produknya, gitu ya. Bedanya kalau di Indonesia kalian nggak bisa kembaliin produknya ya. Kalau di sini saya beli produk saya bisa balikin 30 hari. Kadang-kadang 90 hari ya, sampai saya juga bingung kok bisa sih ngelarin sampai selama itu gitu ya. Oh, pasti produknya udah dipakai deh. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Dan kalian semakin lama akan merasa bahwa pesaing kalian itu makin banyak ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar bagus ngerjainnya. Oke. Nah, perusahaan itu akan harus eksis lah gitu ya, secara daring, karena kalau digital marketing itu nggak mungkin lah kalian ngerjain digital marketing tapi nggak ada eksistensinya gitu ya. Nah, jadi saya biasanya menyarankan untuk eksis kalau kalian punya usaha, karena kalian belajar perkuliahan ini itu sebenarnya kalian supaya kalian punya skill untuk antara mungkin kalian jadi digital marketing profesional, maksudnya menjadi jasa digital marketing, atau kalian kerjain for your business, gitu ya. Jadi setidaknya biasanya komponennya ada website, ada blog, ada email, ada sosial media. Untuk channelnya ada beberapa yang kalian bisa pakai. Ini pada umumnya ada search marketing ya, maksudnya kalian di Google kalau di search kalian ada di top search ya. Makanya nanti kita ngomongin SEO, kita ngomongin SEA ya, advertising juga ya, kita akan bahas. Kemudian ada online public relation, gimana caranya supaya kalian jadi keluarin berita-berita tentang kalian. Ini terutama kalau perusahaannya besar ya, kalian nggak bisa gitu, kalian nggak bisa nggak ngerjain ini, menurut saya harus ya. Oke, terus partnership, affiliate marketing ini juga penting, referral ya, display advertising ya. Jadi kalian mungkin kalau ngomongin digital ada image di website, email marketing ya. Email marketing ini kadang-kadang dilemanya efektif nggak sih? Tapi kalau saya sih ngerasanya walaupun nggak sangat efektif, it's still maybe sort of important gitu ya, sedikit important. Oke, karena kita tetap kalau bedanya gitu ya, soalnya kalau pop up kan kamu cuma lihat bentar, ya. Tapi kalau email, it will stay in your customer inbox gitu. Walaupun mungkin masuk spam, tapi they can search gitu ya. Dan di sini sosial media marketing mungkin yang paling besar akan banyak dikerjakan di sini. Oke, jadi kalian hati-hati ya kalau kalian mikir digital marketing itu cuma sosmed, itu salah. Ya, jadi digital marketing itu more than that. It's really big, ya. It's really big. Kalau kalian mau jadi digital marketing profesional, kalian tuh nggak boleh cuman belajar cuman Instagram doang, Facebook doang, nggak cukup. It's more than that. Oke, baik. Nah, ini yang tadi saya sempat sebut di depan, 5D of managing digital interaction ya. Sebetulnya sekarang nih kalian itu harus kelola dari banyak aspek ya. Jadi digital device-nya kalian tuh harus mikirin. Kan kalian kalau mau ngomongin digital marketing, orang bisa buka dari handphone, orang bisa buka dari komputer, bisa buka dari tablet. Nah, kalau saya sekarang di sini saya termasuk pengguna Amazon Echo, nih ya, kebetulan disebut. Jadi kalau misalnya saya bilang Alexa play music, nih Alexa main nih sekarang, dia langsung main. Ya, ini kebetulan ada Alexa sebelah saya. Ya, dia langsung main musik nih. Gitu ya. Terus Alexa stop the music, Alexa stop the music. Oke. Terus saya bilang misalnya Alexa what is digital marketing? Nanti dia akan cariin buat saya. Jadi ini asik sih buat saya, it's exciting ya. Nanti sebenarnya kita akan lihat aja. Oke, Alexa stop. Baik ya. Jadi ini salah satunya digital device apa yang dipakai. Kemudian digital platform berikutnya kalian mau pakai apa ya? Website, Facebook, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn, apapun lah ya. Tapi yang paling penting begini, apapun platform yang kamu pakai harus yang dipakai oleh customer
Itu yang paling penting. Customer kalian pakai apa gitu ya. Ini nggak bisa cuman asal gue mau ada di sini, nggak bisa. Loh, kamu mau customer mana yang mau kamu capai gitu ya. Itu yang penting. Kemudian digital media ya, media apa yang mau kamu pakai, nanti mau pakai advertising, mau email, mau kalau search engine optimization itu sebenarnya free ya. Nanti saya akan jelaskannya lebih lanjut kalau kita udah sampai situ, social network dan seterusnya. Kemudian digital data, kemudian data-data apa ya yang kita butuhkan ya. Kemudian juga satu hal yang kebetulan di Indonesia ini kalau protection data walaupun sudah ada tapi kayaknya agak kurang terjaga gitu ya. Kalau di sini saya harus hati-hati banget untuk menjaga data itu karena saya bisa dituntut jika saya tidak menjaga kerahasiaan ya. Oke, kemudian di sini digital teknologi, teknologi apa yang mau kita pakai untuk melakukan campaign marketing kita. Oke, nah di sini ada 3 tipe media ya yang harus dimiliki, ya bukan harus sih, yang bisa dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan digital marketing, yaitu paid media atau yang berbayar ya. Ini adalah media yang kita beli, pembayaran langsung terjadi pada pemilik situs atau jaringan iklan, kita sponsor ya, paid media. Kalau own media, inilah media yang kita miliki sendiri, misalnya website, blog, gitu ya, email list, gitu ya. Atau medsos kita sendiri. Itu kan own, ya kita miliki. Kemudian ada yang namanya earn media. Kalau earn media ini sesuatu yang mungkin agak di luar kendali kita. Ya, jadi pemirsa itu dijangkau dengan adanya misalnya blogger-blogger gitu ya atau reviewer dan sebagainya. Nah, makanya sekarang ya dan biasanya orang akan lebih percaya sama earn media daripada yang dua ini, daripada paid media sama earn media. Nah, jadi makanya ya kalau sekarang kalian sadar nggak sadar perusahaan itu banyak yang cari ambasador produk mereka. Ya, dan kalau misalnya mereka bisa sedikit disguise gitu ya, disguise itu gini, nggak terlalu jelas, tapi mereka iklankan gitu ya untuk dengan memberikan review yang baik, biasanya orang akan cenderung percaya, gitu ya, dan akan beli karena dia beli, gitu ya. Apalagi kalau misalnya selebritis atau selebgram, walaupun selebgram nggak semua beneran selebgram, gitu ya. Nanti mereka akan bisa ya tergantunglah kalian apa yang ingin dicapai gitu ya, yang pasti orang akan lebih percaya gitu sama mereka yang advertise karena mereka dengan jujur atau tidak terlalu ketara itu adalah iklan. Oke, dan di sini untuk on media, paid media, non media sebenarnya kita bisa lihat ini adalah sesuatu yang bukan dilakukan secara eksklusif. Maksudnya kalau kamu ngerjain paid media doang, gitu enggak. Ya kita sebenarnya harus combine ini semua supaya kita bisa melakukan secara menyeluruh. Dan kalian di sini lihat ya, sebenarnya kalau combine on media dengan earn media, ini kita bisa pakai API ya, API untuk build supaya automated bisa ya. Misalnya kalian iklannya apa nanti bisa dimunculin juga di website gitu ya. Oke, kemudian di sini untuk earn media digital property ways apa saja earn media partner network dan advertising saya udah adalah ya masing-masing apa untuk contohnya. Oke, nah di sini sebagai penutup sebelum kita aktivitas, saya mau perkenalkan marketing dan advertising campaign ya. Apa sih bedanya kalau marketing campaign memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan advertising campaign. Kalau advertising campaign hanya menekankan pada media pemasaran yang akan dipakai, kalau marketing campaign menekankan pada semua aspek. Karena kita namanya digital marketing bukan digital advertising, ya. Makanya kita itu actually lebih dari itu, ya. Oke, nah ini ada salah satu contoh share a code ya.
Saya nggak tahu kalian, saya sebenarnya lupa di Indonesia ada nggak ya, tapi kayaknya harusnya pernah ada gitu ya, walaupun saya ini udah rada lama, tapi Coca-Cola pernah menjalankan campaign di mana dia mengeluarkan botol dengan nama-nama. Jadi nama-nama ini menarik untuk orang pengen beli gitu ya, baik itu ngasih atau nama dia sendiri. Baik ya, kita akan lihat video sebentar. Sorry. Gimana nih matiin iklan? Oke, kemudian satu lagi. Oh ini. So Yes. share a Coke. What did it really take to make it happen? One very different type of brief. 5 of the best agencies that we work with in the region pitching on the idea. They presented a really big idea. She knew we would have trademark issues. At least 20 late night hours with Atlanta. 25 separate risk assessment meetings. And one massive global brand exception. 150 submissions to our marketing approvals committee. 4,000 hours of talking to. Sorry, kok jadi Afrika? Oh, udah Indonesia. Coca-Cola Amatil stakeholders individually. 4 weeks to find a machine that could print the names on the can. 40 hours to get the Coke red right. 225 trademark searches to check the names. 2,302 artworks. 303,669 point-of-sale pieces nationally. Every single word reviewed and approved by senior management. We had to put a profanity filter together with every single name under the sun that could offend someone within Australia. There were 5,287 words that we didn't really want on our cans or projected onto Australia's best-known outdoor site. There were naughty words. 50 or 60 pages worth of profanity. Added a couple of my own in there. At least 5 rude words I'd never heard of. It was very, very educational. I've started using some since. Then there were 3 nights in a dodgy King's Cross hotel, making sure no dodgy words were projected. 50% of all words people wanted projected needed to be blocked. Only 1 word got through. I'm not saying what. That's classified. I'd have to kill you. I'm well aware of the word that got through. What was it? I didn't know what it meant. You're not going to get me to say it on camera. No one's told me about that one. I put the call out to our reps to contribute material. About 40% of them sent in some very personal photos. Yeah, it was pretty good. Marie had a good time. The content I received was probably a bit more than I needed. Naked. Someone wrote in and said that they were horrified that the word beastie was on their can. It actually said bestie. 2 out of 5 Australians bought a Share a Coke pack. For the malls, we budgeted 70,000 cans. In the end, we needed 360,000. And in a country of under 23 million people, we sold over 250 million individual personalised packs of Coca-Cola. Oh my God. Oke, baik. Oke,